Sesudah saya berusaha mendekat ke Allah, kok masalah rasanya makin banyak. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Mengapa judul ini diulang kembali? Ya, berdasarkan permintaan bagaimana ini kok hidup rasanya bertubi-tubi masalah. Apalagi sekarang rasanya banyak sekali masalah. Baik, kita akan coba ya, bahwa masalah itu bukan bagian dari bencana. Masalah itu adalah bagian dari karunia. Yang menjadi bencana bagi kita adalah kalau salah menyikapi masalah. Seperti ujian, soal banyak, yaitu bagian dari karunia. Berarti kita berpeluang naik tingkat, naik kelas. Dan kita gagal lulus bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Ini penting ya. Jadi hidup tanpa masalah itu mustahil. Sesudah saya berusaha mendekat ke Allah, kok masalah rasanya makin banyak. Ya begini hadirin, kalau mau masuk SMA tidak mungkin ujiannya pelajaran SD. Mau kuliah kedokteran, masa pelajarannya ingin pelajaran SD terus. Kita harus siap menerima kenyataan ujian-ujiannya itu adalah ujian yang sulit untuk pelajar SD, tetapi sudah diukur untuk mahasiswa kedokteran. Misal begitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil tidak akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak sesuai kemampuan kita. Karena Allah Maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Keilmuan, kapasitas diri kita, intelektual kita, kadar keimanan, finansial, kemudian wawasan, pengalaman, daya tahan tubuh. Diri kita ini sudah diketahui dengan cermat dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah menguji kita, Allah Maha Adil, udah pasti terukur sesuai pas dengan keadaan kita. Nah, kita harus siap bahwa hidup ini akan banyak masalah. Makin kuat iman, sebetulnya masalahnya juga makin besar dan berat. Dan yang paling berat menghadapi hidup ini adalah ujian kepada para nabi, rasul. Sesudah itu para sahabat juga diuji, para ulama juga pasti ujiannya berat. Tapi ada bedanya. Ada ujian yang berat dengan soal yang sama tuh ada yang tertekan, menderita. Tapi dengan soal yang sama ada juga yang tenang saja, bahkan bersyukur. Soalnya sama. Kenapa ini menderita, ini tidak? Hakikatnya adalah Allah yang memberikan taufik di hatinya sehingga paham. Ginilah seperti ulangan, soalnya sama susah, tapi kalau dikasih tahu jawaban, pasti lebih tenang. Betul? Satu, dalam hidup ini kita harus siap. Judulnya siap. Menghadapi yang cocok dan menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena mustahil hidup ini akan selalu cocok dengan keinginan. Mustahil. Mustahil semua keinginan kita itu akan terwujud seluruhnya, mustahil. Mengapa? Karena keinginan kita pasti ada saatnya juga beradu dengan keinginan orang lain. Yang sederhana begini nih ya. Ini ada seorang akhwat atau seorang ikhwan diminati, ini ada yang minat nih, kurang lebih ada 50 orang yang tertarik ingin memperistri. Harus siap menerima kenyataan, tidak mungkin semuanya terkabul, betul?
Kalau terkabul ya tidak bisa. Sekarang nih ada pilkada, ya harus siap menerima kenyataan. Tidak mungkin 5 peserta 5-5-nya jadi gubernur. Dan, nah ini juga ada dannya. Yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi satu, kita harus siap, keinginan kita tidak terwujud semua, dan yang kedua, kita pun harus siap bahwa yang kita inginkan itu ternyata bisa buruk menurut Allah. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Kita nggak suka nih dengan kejadian ini, dengan persoalan ini, tapi itu padahal Allah merancangnya baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi kita suka sekali kepada sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Berapa banyak yang ingin jabatan dan sesudah dapat jabatan ternyata dia tergelincir jadi masuk ke dalam penjara, gak kuat infrastruktur imannya, ilmunya untuk mendapatkan jabatan itu, jadi sombong, jadi takabur, jadi maling, hancur ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau sekarang menghadapi apapun harus siap. Tugas kita itu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Niatnya lurus, itu sudah jadi kebaikan. Sempurnakan ikhtiar dengan sungguh-sungguh di jalan yang Allah sukai, ini sudah kebaikan. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah dengan doa dan tawakal. Cukup. Selebihnya terserah Allah. Kalau baik semoga terjadi, kalau nggak baik jangan. Begitu hadirin. Jangan ngotot dengan sesuatu yang dengan keinginan kita saja, dengan keinginan duniawi kita. Jangan ngotot. Ngotot itu punya niat yang lurus, itu ngotot meluruskan niat. Ngotot itu menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka, itu harus ngotot kita. Dan ngotot itu memasrahkan diri kita kepada Allah. Selebihnya nanti Allah atur. Kalau terjadian yang gak cocok dengan keinginan, nanti Allah akan menghibur hati kita, dibuka hati kita, jadi nggak kecewa. Ada yang mau menikah udah siap undangan, tiba-tiba batal. Ada yang membentur-benturkan tembok, tapi ada juga yang batal tuh sujud syukur. Kejadiannya sama, tapi kenapa? Ada yang stres, ada yang sujud syukur, tergantung. Allah buka hati dah hatinya. Kalau Allah buka hati, yahdi qalbah namanya, ya. Allah berikan petunjuk di hati, enggak berat. Berat ringannya sebuah kejadian itu tergantung paham atau tidak hikmah yang ada dalam kejadian itu. 2. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi, kalau sudah terjadi harus ridho. Jadi faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada episode yang Allah takdirkan, maka Allah pun ridho. Nah di sini sebetulnya titik derita itu adalah tidak mau, bukan tidak mampu ya, tidak mau menerima kenyataan. Jadi hadirin sekalian, kalau sudah terjadi, kata-kata yang boleh kita lakukan, katakan itu adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami kembali kepadanya. Kata-kata lain yang boleh dikatakan kalau terjadi sesuatu adalah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Episode ini sekarang ini takdir Allah nih, ya. Dan Allah melakukan berbuat apa yang Dia kehendaki. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan, "Duh, kalau saya enggak begini, kalau saya enggak pergi, akan hilang nih motor." Enggak boleh ngomong gitu. Sudah terima dulu takdir.
Ini qadarullah, takdirnya begini, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan. Nah, beratnya itu adalah tidak nerima takdir. Saya tidak terima. Nah, ini maksud ini tuh macam-macam ya. Harusnya takdirnya diterima, tetapi udah itu diusut, nah itu boleh ya. Misal dompet atau motor hilang, terima dulu ini takdir, memang sudah begitu adanya. Sambil lapor, sambil usut bagaimana supaya ketemu ya, itu beda lagi. Tapi episodenya terima dulu. Ada yang kena COVID, terima dulu. Nggak bisa nggak diterima karena sudah terjadi. Seperti genteng jatuh kena jidat, tidak bisa mengatakan saya tidak terima. Tidak mungkin nyebut tidak terima karena tanda terimanya sudah jelas ya, yaitu benyut. Begitu, terima, sudah terjadi, dia udah terima, udah benyut. Tinggal bagaimana benyut ini hilang dan tidak ada benyut-benyut yang lain. Nggak nerima benjut ini tidak menyelesaikan masalah karena udah benjut. Halo, bagaimana? Misal sepeda nggak ada, hilang, nggak diterima juga, udah nggak ada itu sepeda. Terima dulu, hari ini memang sepeda nggak ada. Sudah ini saya akan lacak cari, gitu hadirin. Nah, tapi di sini titik krusialnya, derita itu orang tidak menerima kenyataan. Ini tekanan terbesar yang membuat kita menderita. Terima kenyataan sambil perbaiki kenyataan. Terima dulu kalau nasi jadi bubur, terima sambil bagaimana ikhtiar bubur ini supaya jadi bubur ayam spesial.